Halo guys, kembali lagi di channel kami. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Tanpa banyak omong, langsung lanjut aja ke chapter 4. Di awal chapter, terlihat Xingwang sedang menyantap makanannya. Dan, diketahui sewaktu masih kuliah, hidupnya sangat miskin. Sampai-sampai tidak bisa menikmati kuliah seperti teman-temannya. Bahkan setelah lulus dan bekerja, bukan hanya tidak punya uang, bahkan tidak punya waktu. Seperti orang normal yang mendapatkan hiburan. Saat sedang berjalan untuk pulang, Xingwang pun melihat mall. Andai aku bisa masuk dan berbelanja. Sudahlah, lupakan saja. Ah, masa aku lupa? Aku punya banyak uang sekarang. Aku bisa berbelanja di mall itu sekarang, ujar Xingwang. Dan teringat dia akan mentraktir Hawen untuk makan malam. Dia mendengar bahwa restoran-restoran kelas atas memperhatikan dress code. Pakaian saat ini yang dia kenakan tidak memenuhi standar. Baiklah, waktunya berbelanja. Terlihat di mall itu banyak sekali brand-brand eksklusif. Dan diketahui bahwa Xingwang baru pertama kali masuk ke dalam mall tersebut. Padahal dia sendiri sering lalu lalang di depan untuk pulang. Dia pun terkejut. Apa ini mall? Penuh dengan aroma jeruk. Tapi mengapa semua nama mereknya dalam bahasa Inggris? Aku nggak ngerti. Sial, mall sebesar ini kenapa nggak ada Adidas? Ujar Xingwang, menurutnya di kampung Adidas adalah merek yang sangat bagus dan mahal. Akhirnya dia melihat ke arah toko Louis Vuitton. Dan setelah masuk, dia langsung disambut oleh dua pegawai wanita. Terlihat ada dua pegawai yang rambutnya terkuncir adalah pegawai senior. Sedangkan yang rambutnya terurai adalah pegawai junior. Ketika itu pegawai senior menatap ke arah Xingwang dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Karena dia sudah lama bekerja di bidang ini, dia dapat menilai keuangan seseorang dari penampilannya saja. Rambutnya acak-acakan. Mungkin di dalam tasnya hanya sekumpulan barang rongsokan, smartphone-nya model lama, yang harganya tidak lebih dari 500. Pakaiannya hanya barang obralan. Pinggir jalan. Apalagi sepatunya paling beli di pasar malam. Orang miskin sudah tidak usah dilayani palingan. Ketika dia lihat harganya langsung pergi dan beralasan, ujar pegawai senior, Xingwang pun heran. Kenapa tidak ada yang mau melayani? Xingwang berbicara dalam hati, meskipun aku terlihat miskin, keangkuhan mereka terlalu berlebihan. Aku akan memberikan sedikit pelajaran. Lalu Xingwang berkata kepada semua pegawai toko itu, baiklah, aku lelah dari kantor dan tidak punya waktu untuk melihat-lihat. Aku cuma ingin membeli sesuatu yang bernilai 150.000 dan langsung pulang. Karena kalian membuang-buang waktuku, aku akan pergi ke Hermes di sebelah saja. Pegawai itu pun kaget dengan jumlah yang dikatakan. Dan pelayanan yang baru bilang, apa kakak salah dengan menilai orang ini? Tak lama semua pegawai mengerubungi Xingwang dan melayani Pak. Anda sedang mencari pakaian atau tas? Pak, bisa saya bantu untuk menyarikan setelan? Pak, mau warna apa? Ujar karyawan. Xingwang pun senang. Karena memang kalau uang yang berbicara semua bisa selesai dengan mudah. Si pegawai junior itu kesal terhadap pegawai seniornya. Dia bilang, itu hanya orang miskin. Tapi sekarang dia yang membawakan belanjaan itu. Dasar penjilat! Ujar pegawai junior itu. Xingwang pun senang karena layanan untuk orang. Orang kaya di toko-toko mewah sungguh berkelas. Bahkan dia tidak perlu membawa-bawakan tasmu. Ada seseorang yang akan membantu membawakan ke depan lobi. Sedangkan pegawai yang membawakan barang itu sangat tertarik kepada MC kita. Karena Xingwang berbelanja dengan sangat banyak, pegawai itu pun menambahkan dan berkata, Pak, jika Anda memiliki waktu, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi untuk acara apresiasi perhiasan. Pada akhir bulan ini, Xingwang pun menjawabnya, ya, saya akan datang jika punya waktu. Pegawai itu pun mengajukan untuk mengirimkan barang-barangnya ini ke tempat tinggalnya. Tapi Xingwang pun menepisnya. Tidak perlu, saya lebih suka melakukannya sendiri. Tolak Xingwang. Sebelum pegawai itu berbalik ke tokonya, dia mengucapkan, semoga harimu menyenangkan, Pak. Saat Xingwang sedang berjalan untuk keluar dari mall, tak sengaja dia mendengar dua gadis yang sedang mengobrol. Yang pakai baju merah itu berbicara, ada toko LV dan Hermes di Longda Plaza ini. Jika kamu ingin membelinya, kamu bisa mengeceknya di sana. Temannya menjawab, wah, terlalu mahal. Aku nggak mampu membelinya. Cuman kakak yang bisa mendapatkan barang-barang seperti itu. Kami nggak akan mungkin berani membeli barang mewah di butik. Kami hanya bisa membeli yang KWW lah.
Kawaiwannya saja. Paling hahaha tawa gadis itu, Sing Wang pun melihat ke barang belanjaannya dan berkata, "Jika aku tidak mendapatkan sistem, aku juga tidak akan membeli barang-barang ini, karena memang mahal," ujar Sing Wang. Tak lama sistem pun merespon, "Astaga, host menghabiskan gaji 3 tahun sekaligus. Menyelesaikan pencapaian menghabiskan jumlah besar pertama. Meskipun terlalu mencolok, tapi memuaskan. Maka sistem menghadiahi host dengan 660.000 yuan. Host luar biasa." Sing Wang pun merasa senang. Dia pun bergumam, "Memang, cara terbaik menghabiskan uang adalah belanja dengan merek terbaik. Dengan ini, akhirnya sedikit demi sedikit, aku akan menjadi jutawan." Ya, chapter selesai di sini. Jangan lupa like subscribe-nya, karena kalian akan membantu channel ini berkembang. Terima kasih. Semoga kalian dijaga kesehatannya dan dilimpahkan rezekinya, amin. Sampai jumpa di next video.